Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang adalah pertemuan keempat. Untuk pertemuan keempat ini materi akan saya jelaskan melalui video. Jadi silahkan nanti semisal ada pertanyaan bisa ditanyakan lewat forum diskusi. Oke, pada pertemuan 4 ini judulnya adalah magmatisme dan batuan beku. Kalau yang sebelumnya, pada pertemuan ketiga kita sudah belajar mengenai siklus pembentukan batuan. Ya, tapi sebelum itu, ini ada Ali Imran ayat 190 sampai dengan 191. Sesungguhnya dalam pembentukan ruang angkasa dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang menjadi tanda bagi kaum yang berakal, yaitu orang-orang yang ingat kepada Allah ketika sedang berdiri, duduk, dan waktu berbaring. Dan mereka memikirkan pembentukan ruang angkasa dan bumi seraya berdoa, tidaklah engkau ciptakan semua ini dengan percuma, maha suci engkau, maka peliharalah kami dari azab neraka. Jadi memang konsep pembentukan batuan yang ini sudah saya jelaskan pada pertemuan pada pertemuan ke-1, yaitu teori Big Bang. Jadi di Al-Quran sendiri itu sudah terjelaskan bagaimana proses pembentukan bumi, khususnya adalah alam semesta ini semuanya gitu. Jadi memang bumi itu salah satu teori pembentukan bumi adalah teori Big Bang, di mana tata surya itu terbentuk karena ledakan yang sangat besar gitu. Terus ini adalah siklus pembentukan batuan, di mana kita tahu kemarin di pertemuan ketiga slide-nya sudah saya bagi. Jadi kerak itu terbagi menjadi dua, yaitu kerak samudra ini yang ketebalannya sekitar 40 km, dan kerak benua. Kerak benua yaitu ketebalannya sekitar 70 km. Nah, kerak-kerak ini kalau kita ibaratkan seperti Oreo. Jadi misalkan Oreo, kita tahu di antara Oreo itu ada krimnya. Nah, kerak ini seperti si kulit Oreo itu yang mengambang di atas krim gitu. Dan pergerakan kerak ini sangat bervariasi, ada 3 macam pergerakannya, ada divergen, konvergen, transform, bisa kalian pelajari nanti. Cuma yang pengen saya jelaskan di sini adalah di sini bisa dilihat ini adalah tipe konvergen, yaitu saling bertumbukan di sini, dan di sini ada tipe divergen atau gerak lempengnya itu adalah saling menjauh. Itu ketika gerak lempeng menjauh, ada magma yang keluar di daerah sini. Ini ada oceanic plate. Nanti di sini adalah mid ocean ridge atau punggungan tengah laut. Di sini nih batuan yang ditimbulkan atau yang terbentuk umumnya mempunyai sifat basaltik, karena memang magma di sini adalah magma yang bersifat basa. Berbeda misalkan di sini ini adalah magma intermediate, dikarenakan perpaduan antara magma basa yaitu dari kerak samudra, kemudian kerak benua yang mempunyai karakteristik dia asam. Ketika dia bercampur, terus di sini proses tekanan sama suhunya sangat tinggi, dia akan mengalami melting atau pelelehan. Ketika magma ini meleleh, dia akan terakumulasi ke atas melalui suatu retakan atau patahan, dan nanti hasil akhirnya adalah vulkanik. Nah, gambar ini adalah gambar sederhana pembentukan di daerah Indonesia, khususnya di daerah selatan Jawa dan bagian barat Sumatera. Bisa dilihat misalkan ini adalah Gunung Merapi, terus kemudian ini jalur pegunungan selatan. Ini berbagai macam pegunungan berapi lah yang ada di Indonesia. Sedangkan di sini menjelaskan ini adalah siklus pembentukan batuan, di mana suatu batuan itu bisa berubah menjadi batuan yang lain dan akan kembali menjadi magma dan bisa terbentuk batuan yang lain juga gitu. Jadi inilah suatu siklus pembentukan batuan, di mana batuan bisa terbentuk menjadi batuan yang lain gitu. Sebagai contoh di sini awal kali pembentukan adalah batuan beku plutonik. Batuan beku ada 2, kemarin sudah sempat saya singgung, nanti akan kita pelajarin hari ini, yaitu batuan beku plutonik dan batuan beku vulkanik. Atau
intrusif dan ekstrusif. Ekstrusif itu yang keluar. Nah, ketika magma itu membeku akan terbentuk batuan beku. Kemudian batuan beku ini tersingkap di permukaan dalam bentuk gunung, bukit, dan lain-lain. Terus mengalami proses pelapukan, atau di sini adalah weathering, terus transportasi, terdeposisi atau terendapkan di suatu daerah atau cekungan. Itu nanti hasilnya adalah sedimentary rock. Nah, ketika sedimentary rock ini semakin terkubur, terburialkan, dan nanti seiring dengan pergerakan lempeng ini, dia akan berubah menjadi metamorphic rock gitu. Nah, nanti ketika metamorphic rock ini semakin terdorong ke bawah, maka dia akan melting lagi dan akan terbentuk magma dan akan terbentuk batuan beku lagi. Ini adalah siklus pembentukan batuan. Jadi siklus pembentukan batuan jelaskan dari satu batuan terbentuk ke batuan yang lain gitu. Terus slide selanjutnya itu adalah batuan beku. Ini contoh dari batuan beku atau bahan kajian kita saat ini. Nah, ini adalah batolit. Apa itu batolit? Nanti akan kita pelajarin. Jadi batuan plutonik yang ukurannya skalanya adalah kilometer. Terus kemudian ada lakolit. Nah, di sini ada dike, ada sill. Kalau dike itu dia memotong perlapisan batuan. Ini adalah perlapisan batuan ini. Ini adalah lapisan-lapisan batuan dan ini menggambarkan lapisan batuan sedimen. Sedangkan di sini yang berwarna abu-abu sama merah ini dia menjelaskan atau batuan-batuan beku gitu. Kalau dia memotong perlapisan batuan itu dinamakan dike, tapi kalau dia sejajar dengan pelapisan batuan dia dinamakan sill. Nah, ini adalah magma. Ketika magma itu mengalami proses keluar dari dapur magma, dia keluar dalam bentuk gunung api. Nah, ini adalah gunung api. Di sini adalah volcanic pipe. Nah, ini akan menyebabkan aktivitas vulkanisme di sini di atasnya. Nah, ketika terjadi aktivitas vulkanisme ya bisa kita lihat, misalkan Merapi meletus, maka di sini akan ada debu atau endapan-endapan letusan batuan. Nah, contohnya adalah tuff gitu. Nah, di sini ada lava flow atau aliran lava. Ini ada di permukaan, jadi lava yang keluar dari lubang kepundan di sini. Terus kemudian ini lava flow dalam bentuk terobosan. Nah, terus di sini adalah lakolit. Kalau lakolit itu dia mempunyai bentukan sejajar lah dengan pelapisan, tapi mempunyai cembungan ke atas gitu. Oke. Kemudian di sini adalah kelompok batuan penyusun kerak bumi. Jadi bumi itu terdiri dari inti, terus kemudian ada mantel, dan selanjutnya adalah litosfer atau kerak bumi. Lah, kerak bumi adalah yang kita injak sekarang ini. Nah, kemudian komponen penyusun dari kerak bumi itu terbagi menjadi 3, yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Nah, di sini adalah batuan beku, kemudian batuan endapan ini adalah batuan sedimen, kemudian ada batuan malihan atau metamorphic rock. Nah, batuan beku ini secara pengertian adalah ini, batuan yang terbentuk karena pembekuan magma. Jadi batuan beku itu ya ketika ada magma keluar terus dia membeku, lah itu dinamakan sebagai batuan beku yang terdiri dari sejumlah mineral dalam bentuk kristal maupun amorf. Jadi batuan itu atau mineral itu bisa terbentuk dalam batuan. Jadi komponen penyusun batuan itu salah satunya adalah mineral. Nah, mineral di sini bisa terbentuk ketika pembekuan dari magma itu sendiri sangat lambat. Nah, tapi kalau magmanya dia sangat cepat atau pembekuannya dia sangat cepat, itu tidak sempat terbentuk mineral. Nah, nanti bentuknya adalah ini, amorf gitu. Kemudian ada batuan sedimen, batuan yang terbentuk karena pengendapan hasil pelapukan batuan yang tertransportkan, terdiri dari fragmen batuan dan mineral. Dan yang terakhir adalah batuan malihan atau batuan metamorf, yaitu batuan yang terbentuk karena peningkatan tekanan dan temperatur, terdiri dari mineral yang terbentuk karena proses malihan. Kemudian batuan beku, batuan yang terbentuk karena pembekuan magma, jelas. Kemudian terdiri dari sejumlah mineral tertentu atau mineral pembentukan batuan atau rock forming minerals. Kemudian ada mineral pembentukan batuan
yaitu mineral yang menyusun batuan yang jumlahnya akan menentukan nama dari batuan tersebut gitu. Nah, contohnya apa? Misalkan ada mineral kuarsa, mineral feldspar, mineral plagioklas, mineral ya mineral-mineral yang dominan lah gitu, yang bakal menentukan pembentukan batuan. Kemudian jenis batuan beku itu ada dua, yaitu yang batuan beku terobosan atau intrusif, dan batuan beku luar atau ekstrusif. Nah, terobosan ini tadi ada batuan beku plutonik atau intrusif, terus kemudian ada batuan beku luar, ini contohnya adalah lava, macam-macam. Vulkanik pun, jadi letusan gunung berapi itu diklasifikasikan sebagai batuan beku luar gitu. Kemudian salah satu prasyarat dari batuan beku kan tadi mengalami proses pembekuan magma. Nah, sedangkan definisi dari magma adalah bahan batuan atau rock material yang secara alamiah mudah bergerak atau mobile, yang terbentuk dalam bumi, yang mampu menerobos intrusi dan ekstrusi batuan di sekitarnya. Dari magma tersebut, batuan beku dianggap berasal sebagai akibat dari pembukaan atau solidification dan proses terkait. Ia dapat mengandung atau tidak fragmen kristal dan batuan dan atau fase gas. Jadi memang dalam satu pembentukan batuan beku itu ya memang ada kristal, kemudian ada batuan. Batuan di sini bisa batuan samping, yaitu batuan yang ketika proses pembukaan magma itu terlewati gitu, ataupun gas-gas yang memang masih terperangkap dalam magma itu sendiri. Inilah bentukan magma, bisa dilihat di sini. Jadi ini ada pore magma, terus nanti magma itu lama-kelamaan ada fracture atau retakan di sini, ataupun ada patahan, nanti magma ini bisa keluar. Prinsipnya sama dengan sifat dari fluida, misalkan air. Jadi yang namanya fluida itu selalu mencari tempat di mana dia mudah sekali bergerak gitu. Kayak contohnya misalkan air kan bergerak dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Nah, sedangkan di sini karena temperatur sama pressure-nya dia sangat tinggi, makanya dia cenderung naik ke atas, mencari tempat yang memang secara tekanannya atau pressure-nya dia cenderung lebih rendah. Nah, dia bisa keluar melalui retakan-retakan ini. Kemudian ini adalah magma, suatu massa cair pijar, temperaturnya tuh lebih besar 600 derajat Celcius. Kemudian komponen atau unsur kimia yang sangat kompleks, ada Si, ada Al, ada K, ada natrium, ada kalium, ada besi, ada magnesium. Kemudian terdiri dari zat terbang, volatil, dan gas. Kemudian massa cair pijar ini biasanya terdapat jauh di perut bumi, karena memang di dalam perut bumi itu tekanan sama temperaturnya dia sangat tinggi lah, ataupun secara suhunya juga sangat tinggi gitu. Kemudian pembekuan magma, proses-prosesnya yang pertama adalah penerobosan. Jadi penerobosan magma ke permukaan bumi tadi melalui retakan, melalui lubang kepundang gunung api, dan macam-macam gitu. Kemudian mengalami penurunan suhu. Nah, ini mulai mengalami proses pembentukan batuan. Kemudian pembentukan mineral-mineral pembentukan batuan. Jadi memang beberapa mineral itu terbentuk di temperatur tertentu gitu. Itu yang nanti kita pelajarin dalam Bowen reaction series gitu. Kemudian ada pengaliran atau penerobosan larutan hidrotermal. Jadi memang ada pengaruh air di sini, terus kontak dengan magma itu sendiri. Nah, nanti tahapan selanjutnya pembentukan mineral-mineral ubahan. Nah, ini akan dipelajari di genesa bahan galian. Ini akan kita pelajari di genesa bahan galian gitu. Dan yang terakhir pembentukan endapan, bahan galian, bahan tambang. Nah, ini adalah proses urutan dari pembekuan magma gitu. Nah, dalam geologi umum ini kita hanya mempelajari ini saja. 1, 2, dan sedikit 3 gitu. Nah, nanti yang 3 ini khusus di petrologi dan mineralogi. Nah, yang 3 terakhir ini nanti akan kita pelajarin dalam mata kuliah genesa bahan galian, di mana emas itu tuh nggak terbentuk semudah ini saja, tidak semudah ini, sistem ini saja. Jadi emas itu tuh harus mengalami 3 proses ini. Ada penerobosan larutan hidrotermal,
Kemudian si mineralnya itu mengalami proses perubahan, nanti ada fractional crystallization atau gravitational crystallization atau gravitational settling. Kemudian ada pembentukan endapan bahan galian tambang lah, baru terbentuklah si mineral-mineral ekonomis atau senyawa ekonomis, misalkan AU atau emas gitu. Terus kemudian ini adalah aliran magmatis. Magma memang sudah ada di dalam bumi. Kemudian adalah aliran transformis. Magma berasal dari peleburan batuan atau batuan yang sudah ada. Nah, itu ada dua. Jadi memang ada aliran magmatis. Memang magma itu sudah ada dalam perut bumi karena memang komponen penyusun dari bumi di dalam itu ada magma di bagian mantel. Kemudian ada transformis ini, jadi memang dari batuan, misalkan tadi batuan sedimen, terus mengalami proses pembebanan, dia semakin terkubur, terus nanti seiring berjalannya gerakan tektonik, tadi semakin ke bawah, nah dia akan melebur, batuan yang sudah ada itu melebur, nah nanti bakal terbentuk si magma kembali. Nah, tempat pembentukan magma itu ada dua, yang pertama adalah zona penunjaman atau subduction zone, yang kedua adalah pusat pemekaran dasar samudra atau mid-ocean spreading gitu. Nah, ini tempat pembukuan magma. Yang pertama di daerah sini, ini ada mid-ocean spreading, dan di sini adalah jalur subduction zone. Jadi pertemuan antara magma yang bersifat basaltik di sini atau kerak yang bersifat basaltik di sini atau kerak samudra dan kerak benua gitu. Kemudian kita tahu di bawah itu prinsipnya sebenarnya sama dengan kita memanaskan kettle buat memanaskan air panas gitu kan. Jadi memang ketika kita memasak air itu di bawah itu bakal terjadi yang namanya arus konveksi. Dia cenderung memutar seperti ini gitu, dan gerakan kerak di atasnya itu bakal mengikuti arus konveksi di bawahnya. Seperti contohnya ini, arus konveksinya adalah ke kiri dan ini ada ke kanan, maka geraknya dia atau gerak lempengnya dia itu semakin menjauh atau semakin ya ini ke kiri, yang oseanik ke kiri, yang satu lagi ini ke kanan, makanya dia semakin menjauh. Dan ketika dia semakin menjauh ke kanan ini nanti akan bertemu kerak benua gitu. Nah, contohnya ini adalah di daerah selatan Pulau Jawa dan di daerah Sumatera gitu. Kemudian susunan magma, kita tahu kemarin di siklus pembentukan batuan sudah sedikit saya singgung ya, ataupun di slide ada. Jadi magma itu terbagi menjadi 3 sebenarnya, ada magma asam, magma basah, dan magma intermediate gitu kan. Nah, magma asam itu mempunyai komponen ini, SiO2 atau silikanya itu lebih besar dari 55%. Kekentalannya sangat tinggi, jadi dia itu kental dan biasanya terbentuk pada daerah zona tunjaman. Nah, sedangkan magma basah, SiO2-nya dia rendah, kekentalannya rendah, jadi dia itu cenderung encer. Nah, terbentuknya di mana? Di zona pemekaran dasar samudra. Nah, contoh dari magma basaltik ini yang paling gampang dan sering kalian lihat mungkin ya, itu ada di daerah Hawaii. Jadi di Hawaii itu kan memang suatu gugusan kepulauan ya, jadi memang pulau yang terbentuk ya salah satunya di daerah zona pemekaran dasar samudra ini ya, di mana di Hawaii itu di salah satu pulaunya itu yang paling terkenal adalah adanya lava Pahoehoe. Pahoehoe itu yaitu lava yang bersifat encer gitu, dan dia mempunyai sifat basaltik. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri rata-rata magma yang sekarang ini itu mempunyai sifat intermediate. Jadi perpaduan antara magma asam dan magma basah. Nah, magma asam ini berasal dari lempeng Eurasia atau lempeng Asia. Nah, magma basah ini berasal dari lempeng Australia. Gitu. Nah, ketika lempeng basah ataupun lempeng Australia bertumbukan dengan lempeng Eurasia, jadi asam ketemu dengan basa, maka magma yang dihasilkan adalah magma yang bersifat intermediate gitu. Nah, ini ada beberapa proses dalam pembentukan batuan beku, itu yang kita kenal adanya diferensiasi magma dan asimilasi. Nah, diferensiasi adalah proses berkembangnya
atau terjadinya beberapa tipe batuan beku dari jenis magma yang sama. Jadi misalkan kita punya satu magma, itu nanti nggak cuma satu batuan saja yang terbentuk, tapi bisa beberapa jenis batuan yang terbentuk, tergantung dengan proses penurunan suhu. Ya intinya sih lebih ke proses penurunan suhu gitu kan. Jadi proses penurunan suhu tertentu itu akan menyebabkan terbentuknya mineral-mineral tertentu. Nah itu nanti yang bakal membuat beraneka macam batuan beku gitu dalam satu magma yang sama. Nah kemudian dalam pembukaan ini proses kristalisasi berlangsung secara berurutan sesuai dengan sifat fisika kimia magma itu sendiri. Mineral yang punya berat jenis besar atau yang mengandung Fe dan Mg menghabur terlebih dahulu. Nah, urutan kristalisasi berdasarkan seri Bowen reaction series. Nah, ini adalah Bowen reaction series, di mana dalam Bowen reaction series itu menjelaskan ada dua seri. Yang pertama ada seri discontinue dan seri continue. Nah, semakin ke bawah itu adalah temperaturnya semakin berkurang. Nah, semakin ke bawah juga tekanannya juga berkurang gitu. Nah, pada satu batuan, mineral yang pertama kali terbentuk itu adalah olivin. Kemudian olivin seiring berturunnya waktu itu berubah menjadi piroksin. Nah, kemudian ada amfibol, ada biotit. Nah, di sini ada seri-seri dari feldspar, NaCa feldspar ataupun mineral plagioklas. Nah, nanti baru terakhir itu terbentuk yang namanya mineral kuarsa. Nah, kuarsa ini salah satu mineral yang stabil, dia mempunyai kekerasan 7 skala Mohs dan bentuknya dia itu colorless atau cenderung bening lah atau putih, dan dia itu nggak bisa digores dengan tangan biasa, jadi harus menggunakan alat bantu gitu. Lah maksudnya di sini ada dua seri discontinuous sama continuous. Kalau discontinuous itu misalkan sudah terbentuk olivin ya dia itu tidak bisa berubah menjadi piroksen ataupun amfibol ataupun biotit gitu. Jadi ya olivin sudah terbentuk olivin. Nah, nanti ketika suhu turun, nanti magma yang lain tuh bisa berubah menjadi mineral piroksen. Ketika turun lagi, nanti magma yang lain yang belum terbentuk olivin sama piroksen itu bisa berubah menjadi amfibol. Gitu. Dan selanjutnya. Nah, sedangkan di sini, jadi dia menjelaskan seiring berturunnya ini atau kaya akan kalsium atau plagioklas feldspar atau kalsium rich, nanti semakin ke bawah atau semakin penurunan suhu itu kalsiumnya bakal semakin berkurang tapi berubah menjadi sodium. Nah, kalau di sini serinya itu berlanjut. Jadi misalkan terbentuk ini, suhu berkurang dia bakal bisa terbentuk ini, suhu berkurang dia bakal bisa terbentuk si sodium plagioklas feldspar sesuai dengan penurunan temperatur. Nah, kemudian asimilasi. Jadi asimilasi adalah proses pembekuan atau penerobosan magma yang disertai percampuran atau pertukaran unsur dari magma dengan batuan di sekitar atau samping yang diterobosnya. Jadi sudah ada batuannya dulu, terus kemudian magma itu keluar lah. Berarti kan magma keluar menerobos batuan yang sudah ada sebelumnya. Nah, proses percampuran antara unsur dari magma dengan batuan di sekitar atau batuan samping itu dinamakan sebagai asimilasi. Nah, itu bisa dilihat di sini contohnya. Nah, ini ketika magma ini keluar, ini kan merobos batuan di sampingnya lah. Ini bakal terjadi kontak antara magma dengan batuan samping. Nah, ketika batuan samping ini meleleh, akan bercampur dengan magma yang masih panas, dia akan mengalami proses yang dinamakan tadi adalah proses asimilasi gitu. Oke, lanjut lagi. Proses ini berlangsung ketika magma merobos batuan samping, kemudian pembentukan mineral-mineral skarn seperti garnet dan piroksen dalam proses asimilasi. Jadi kan salah satu proses pembentukan emas itu kan endapan yang namanya adalah skarn, yaitu kontak antara intrusi atau batuan beku, kontak antara intrusi magma dengan batu gamping. Nah, itu yang dinamakan sebagai endapan skarn. Kemudian dasar pengelompokan dalam batuan beku yang pertama adalah warna. Warna ini sangat penting karena bakal merepresentasikan magma pembentukannya itu berasal dari magma apa, apakah asam, basa, ataupun
intermediate. Nah, gitu. Jadi magma kita tahu magma itu kan ada asam, intermediate, dan basa. Nah, dari mengetahui warna dari batuan itu kita bisa mempunyai dugaan lah. Jadi batuan itu dulunya berasal dari magma yang bersifat apa, yaitu dari warna. Nah, warna di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama warna terang. Terang ini cenderung putih. Nah, contoh batuannya adalah granit, riolit. Itu terbentuk dari magma yang bersifat asam. Nah, kemudian di intermediate itu warnanya adalah abu-abu, yang khas adalah abu-abu. Jadi kalau kalian ke lapangan terus ketemu batuan beku warnanya abu-abu, itu kemungkinan terbentuk dari magma yang bersifat intermediate, dan nama batuannya biasanya adalah batu andesit. Nah, sedangkan kalau berwarna gelap berarti dia cenderung berwarna hitam, dia itu terbentuk dari magma yang bersifat basa gitu. Kemudian susunan atau komposisi mineral, jenis dan jumlah mineral pembentukan batuan tertentu menentukan nama batuan. Jadi untuk penamaan batuan itu biasanya memang dari komposisi mineral gitu. Yang paling lazim digunakan adalah komposisi SI dan feldspar, SiO dan feldspar gitu. Kemudian tekstur batuan, penampakan fisik batuan, butiran atau kristal menggambarkan tempat pembentukan batuan beku gitu. Nah, ini warna batuan ditentukan oleh susunan atau jenis kelompok mineral dan jumlahnya dalam batuan. Kemudian kandungan mineral tersebut akan menentukan indeks warna atau color index batuan, di mana ini adalah kelompok dari mineral felsic. Itu ini macam-macamnya, ada kuarsa, ada feldspar, ada muscovite, ada corundum. Mineral felsic juga disebut sebagai mineral terang. Nah, kalau mafic itu contohnya ada olivine, pyroxene, ada amphibol, ada hornblende. Itu dinamakan mineral-mineral mafic. Dia itu mempunyai warna yang cenderung gelap gitu. Kemudian dari indeks warna batuan, angka yang menunjukkan volume persen mineral mafic atau gelap dalam batuan. Kalau terang itu mempunyai indeks warna 0 sampai dengan 30, kalau menengah itu mempunyai indeks warna 30 sampai dengan 60. Nah, kalau gelap itu mempunyai indeks warna 60 sampai dengan 100 gitu. Oke ya. Terus kemudian nanti ada kelompok batuan beku, itu terbagi menjadi 4. Ada batuan beku asam, contohnya adalah granit, riolit. Kemudian ada batuan beku menengah, itu contohnya ada diorit sama andesit. Kemudian ada batuan beku basa, ada gabbro, ada basalt gitu. Nah, kemudian ada batuan beku ultra basa. Nah, ini memang sangat basa lah gitu. Jadi memang di atas dari batuan beku basa. Jadi yang namanya ultra basa itu di atas dari batuan beku basa gitu. Makanya namanya dia adalah ultra basa. Nah, contoh batuannya adalah ini, ada peridotit, ada dunit, ada pyroxene gitu. Kemudian ada yang namanya RFM atau rock forming mineral, yaitu mineral pembentuk batuan. Mineral yang keperiadaan dan jumlahnya dapat menentukan nama batuan. Jadi RFM ini yang menentukan nama batuan. Nah, RF ini terbagi menjadi 3, yaitu mineral utama. Mineral yang keterdapatannya dalam jumlah tertentu memberikan nama dasar atau root name. Contohnya adalah kuarsa, feldspar, plagioklas, pyroxene. Nah, nanti batuannya adalah ini, ada granit, ada diorit, ada gabbro. Kemudian ada mineral ikutan khas yang keberadaannya dapat memberikan nama lain atau nama turunan. Jadi misalkan biotit, muscovite, hornblende, pyroxene dengan jumlah tertentu sebenarnya. Nah, nanti namanya adalah ini. Secara batuan atau mineral utamanya dari persentase Fe, Si itu nanti namanya adalah granit. Terus karena ada mineral lain yang memang dia mineral ikutan khas, nanti namanya ditambahkan menjadi granit, biotit. Terus kemudian contohnya ada diorit kuarsa, ada andesit, hornblende, dan sebagainya. Kemudian ada yang namanya mineral ikutan atau minor, mineral yang tidak mempengaruhi nama batuan. Nah, ini tidak berpengaruh lah terhadap penamaan batuan gitu. Nah, ini biasanya persentase dari jumlah kehadirannya itu kurang dari 5%.
Kemudian kelompok berdasarkan susunan mineral, batuan beku asam itu terbagi menjadi dua, ada feldspar lebih besar daripada plagioklas, kuarsanya cukup banyak, nanti namanya adalah ini, ada granit dan rhyolite. Kemudian feldsparnya kurang lebih sama dengan plagioklas, ada kuarsa, contohnya adalah ini, granodiorit, ada dasit. Kemudian ada batuan beku menengah, plagioklasnya lebih besar daripada feldspar atau K-feldspar, dan kuarsanya sedikit, nanti namanya adalah ini, diorit dan andesit. Kemudian ada batuan beku basa, di mana plagioklas Ca dominan, banyak mengandung olivin dan piroksen. Nah, namanya adalah ini, gabbro dan basalt, gitu. Kemudian ada batuan beku ultra basa, di mana sebagian besar piroksen dan olivin, maka namanya adalah ini, ada peridotit, ada durnit, harzburgit. Kemudian pengelompokan berdasarkan tekstur. Tekstur adalah kenampakan fisik atau karakter umum batuan. Tekstur termasuk aspek geometri dan hubungan antar butir. Jadi hubungan antara satu butiran mineral dengan mineral yang lain. Nah, tekstur menggambarkan ukuran butir, kemudian bentuk butir, dan hubungan antar butir. Kemudian tekstur menunjukkan tempat pembukuan magma, apakah dia itu terbentuk di dalam atau jauh di bumi. Dia punya tekstur vaneritik atau kristal mineralnya itu bisa dilihat langsung oleh mata. Ukurannya dia besar atau orang lain menyatakan ukurannya kasar. Nah, kasar di sini bukan berarti ketika kita pegang itu kasar, bukan, tapi ukuran mineralnya itu besar gitu. Kemudian ada tekstur yang lain, ada porfiritik. Ini adalah gabungan antara vaneritik sama avanik gitu. Nah, tekstur ini nanti berkaitan dengan tempat pembentukan si batuan beku. Contohnya seperti ini, kalau kita punya batuan beku, terus mineralnya itu berukuran besar, bisa dibedakan oleh mata, nah bisa dipastikan dia itu terbentuk di dalam. Jadi dia itu cenderung terbentuk di dalam, atau batuan beku plutonik tadi. Itu karena hal ini terkait dengan konsep pembentukan kristal ataupun mineral gitu. Jadi kristal atau mineral itu bisa terbentuk sempurna ketika pembekuannya itu secara lambat. Nah, di dalam itu kan suhunya dia cenderung lebih stabil, maka penurunan suhu atau pembekuan dari magma itu dia cenderung sangat lambat. Makanya kristal dan mineralnya dia terbentuk sempurna. Berbeda misalkan batuan beku itu terbentuk dekat dengan permukaan atau di permukaan, nah itu kan berarti kontak dengan atmosfer, dan suhunya berarti kan suhu atmosfer atau suhunya suhu lebih rendah lah dibandingkan tadi di dalam. Nah, itu proses pembukuan magmanya dia cenderung lebih cepat. Nah, makanya nanti teksturnya adalah avanit, atau dia itu teksturnya berukuran halus, tidak bisa dibedakan langsung oleh mata. Itu. Nah, kalau porfiritik ini berarti bisa 2 kali proses kejadian, bisa di dalam dulu baru di luar, seperti itu. Kemudian inilah definisinya. Vaneritik terdiri dari butiran yang tampak dengan mata telanjang. Kemudian porfiritik di sini terdiri dari butiran berbagai macam ukuran relatif besar pada massa dasar yang relatif halus dan seragam. Jadi perpaduan antara massa dasar yang halus dan mineral-mineral yang butirannya berukuran besar. Kemudian ada tekstur avanitik, terdiri dari butiran yang secara individu tidak tampak dengan mata telanjang, jadi ukurannya sangat halus. Nah, kalau vaneritik ini dia terbentuk di dalam batuan beku plutonik gitu. Nah, kalau porfiritik sendiri dia terbentuk pada bisa plutonik ataupun intrusi dangkal lah. Jadi plutonik tapi dia dangkal dekat dengan permukaan. Nah, itu namanya adalah intrusi hipabisal atau dekat dengan permukaan. Nah, kalau avanitik ini bisa dekat dengan permukaan ataupun dia bisa di permukaan. Contohnya adalah tadi lelehan dari lava gitu. Nah, ini adalah contoh tekstur batuan beku. Nah, ini vaneritik bisa dilihat, ini adalah kristal-kristal atau mineralnya itu bisa langsung dilihat langsung oleh mata nih. Nah, ukurannya besar. Nah, ini adalah vaneritik nih, bisa dilihat langsung kan ya. Ini misalkan
Ini adalah hornblende ataupun biotit. Terus yang berwarna ini putih ini adalah kuarsa. Terus yang berwarna agak gelap ini adalah orthoklas bisa. Terus ini adalah hornblende atau biotit yang berwarna hitam. Terus yang berwarna putih-putih ini dia adalah mineral kuarsa. Jadi langsung bisa dibedakan langsung atau dilihat langsung oleh mata. Nah, kalau porfiritik itu seperti ini. Jadi ada mineral yang berukuran besar sama massa dasar yang berukuran sangat halus. Nih, ini mineral besar, ini mineral besar, ini mineral besar, dan massa dasar yang berukuran halus. Ini perpaduan antara mineral yang berukuran kasar dan massa dasar yang berukuran halus. Nah, kemudian avanit. Nah, avanit itu seperti ini. Nih, jadi memang butirannya itu dominan, tidak bisa dibedakan langsung oleh mata telanjang gitu. Nah, ini yang berukuran halus ini. Nah, ini bisa dibedakan ketika kita menggunakan yang namanya analisis petrografi, atau batu ini itu nanti dibuat preparasi atau disayat dalam ukuran sangat kecil, 0,6 mili, jadi memang sangat kecil. Terus kemudian kita amatin di mikroskop. Nah, itu nanti baru ketahuan mineral penyusunnya tuh apa saja, itu bisa ketahuan. Nah, itu tidak kita pelajarin karena memang orang tambang sangat jarang sekali mempelajari petrografi. Jadi nanti kita sampai dengan detail di kuliah petrologi sama mineralogi gitu. Kemudian pengelompokan berdasarkan tekstur batuan beku. Nah, tekstur ini menunjukkan tempat dari pembentukan atau pembekuan si magma. Nah, batuan beku dalam atau batuan beku terobosan atau intrusive rock, biasanya dia mempunyai tekstur yang vaneritik. Vaneritik tadi berarti kasar, bisa dilihat langsung oleh mata. Kemudian holokristalin, jadi terdiri dari 100% itu kristal. Kemudian ada granular atau equigranular. Nah, ini contoh batuannya adalah granit, granodiorit, diorit, dan gabbro. Kemudian ada batuan antara atau gang, biasanya dia bertekstur porfir, misalnya andesit porfir, diorit, dan andesit porfir dan diorit porfir. Kemudian ada batuan beku luar atau extrusive atau effusive rock, dia itu biasanya mempunyai tekstur yang avanitik atau mempunyai komponen penyusun gelas gitu. Nah, kalau sudah gelas di sini berarti dia itu tidak terbentuk kristal, jadi pembekuannya sangat cepat, tidak sempat terbentuk si kristal ataupun mineral. Nah, itu nama batuannya nanti ada riolit, ada dasit, ada andesit, dan ada basalt. Kemudian ada penamaan batuan beku. Penama batuan beku untuk membedakan batuan satu dengan yang lainnya. Kemudian pembeda batuan satu dengan yang lainnya dapat didasarkan pada warna, susunan mineral, dan tekstur. Warna batuan menunjukkan adanya perbedaan susunan mineral. Mineral penyusun batuan beku atau yang bersifat felsic atau terang, dan mafic atau gelap. Berdasarkan susunan mineral terang dan mineral gelap, nanti terbagi menjadi batuan asam, batuan menengah, dan batuan basa atau ultra basa. Kemudian susunan mineral pembentuk batuan nanti adalah utama, misalkan dia adalah feldspar, plagioklas, kuarsa, olivin, piroxen, dan ikutannya nanti ada biotit sama muscovite, ada hornblende. Nah, berdasarkan susunan mineral pembentukan batuan, nanti namanya adalah granit triorit, granodiorit dasit, diorit andesit, gabbro basalt, dan bisa juga ultra basa gitu. Kemudian tekstur menunjukkan kecepatan dan tempat pembukaan magma, ada vaneritik, porfiritik, sama avanitik. Berdasarkan tekstur nanti ada batuan beku terobosan dan batuan beku leleran. Kalau terobosan itu nanti intrusive rock atau batuan beku intrusif atau intrusi. Kemudian ada batuan leleran, ini ada effusive rock. Nah, contohnya tadi adalah lava. Gitu. Kemudian ada bangun struktur dari batuan beku, itu ada diskordan, suatu bentuk tubuh batuan beku yang memotong struktur umum, terutama adalah perlapisan. Nah, ini yang sudah sedikit saya singgung tadi. Ada dike. Dike itu termasuk diskordan. Nah, contohnya ada batolit. Kalau batolit itu ukurannya lebih besar dari 60 km. Kemudian ada stok. Dia itu ukurannya kurang dari 60 km persegi. Kemudian ada dike.
Dike itu berbentuk pipih, lebar antara beberapa sentimeter sampai dengan beberapa meter dan memanjang. Kemudian ada volcanic neck yang mempunyai bentuk tabung. Nah, ini adalah yang diskordan, berarti memotong perlapisan. Nah, kalau konkordan, dia itu berarti yang sejajar dengan struktur. Contohnya ini ada sil, ada lakolit, ada lapolit. Nah, ini nanti bisa dibacalah di materi yang telah saya bagikan gitu. Ini contoh adalah bangun struktur dari batuan beku. Nah, kalau dike itu ini dia memotong dari perlapisan, atau yang berwarna hijau ini adalah lapisan batuan nih, atau yang berwarna biru ini adalah gamping, ini yang berwarna kuning ini adalah sandstone atau batu pasir. Nah, ini biasanya berukuran butir-butir yang kasar, bisa konglomerat ataupun breksi gitu. Nah, dike ini dia memotong perlapisan. Beda misalkan sil, dia itu cenderung sejajar dengan perlapisan gitu. Ini ada batolit, ada sil, ada dike, ada lakolit gitu. Ini contoh dari jenis batuan beku, bisa dilihat di sini. Ini adalah granit. Granit adalah batuan beku yang berasal dari magma yang bersifat asam. Warnanya dia terang atau putih seperti ini. Kemudian tersusun dari feldspar ini atau putih susu, kemudian kuarsa ya cenderung terang-terang di sini. Ini adalah kuarsa. Terus kemudian sedikit plagioklas. Dan dia mempunyai butir yang kasar. Nah, ini adalah granit. Kemudian kalau granit ini terbentuk karena dia ukuran butirannya dia kasar, berarti dia batuan beku plutonik atau terbentuk di dalam gitu, karena ukuran butirnya yang kasar bisa langsung dibedakan langsung oleh mata gitu ya. Nah, kalau asam, magma asam kemudian dia terbentuk di permukaan, itu namanya adalah riolit. Nah, ini warnanya adalah putih. Kemudian bisa dilihat di sini massa dasarnya tuh tidak bisa dibedakan langsung oleh mata. Berarti dia proses pembekuannya dia cepat. Nah, proses pembekuan cepat, tidak sempat terbentuk mineral ataupun kristal. Nah, warnanya terang kemudian berbutir halus. Kemudian di sini ada granodiorit. Batuan berwarna terang mirip granit. Kemudian yang membedakan di sini adalah mineral utamanya dari feldspar dan dia berbutir kasar. Ini adalah granodiorit. Terus kemudian ada dasit. Ini adalah diorit. Dia batuan beku yang bersifat intermediate. Warnanya cenderung abu-abu. Kalau di sini masih abu-abu gelap berarti ya. Nah, ini ukuran ataupun mineralnya sebenarnya masih bisa dibedakan langsung oleh mata, tapi ada massa dasar yang berukuran halus gitu. Kemudian dia andesit. Nah, kalau andesit di sini dia terbentuk berarti massa dasarnya tidak terlihat. Ya, mineralnya juga jarang sekali terlihat, berarti dia pembentukannya di dekat dengan permukaan ataupun di permukaan. Warnanya dia cenderung abu-abu sampai abu-abu gelap gitu. Nah, ini adalah gabbro. Nah, kalau gabbro itu berwarna gelap di sini. Kemudian sebagian besar tersusun oleh piroksen atau olivin dan punyai ukuran mineral atau butir yang kasar gitu. Berarti dia terbentuknya di bawah permukaan dari magma yang bersifat basaltik. Nah, di sini ini adalah basal. Berarti dia berasal dari magma yang bersifat basah. Kemudian karena ukuran massa dasarnya atau mineralnya dia sangat halus, berarti dia itu terbentuk di permukaan ataupun dekat dengan permukaan. Nah, ini beberapa jenis batuan beku, ada diorit, ada andesit, ada gabbro, ada basalt. Nah, ini contoh klasifikasinya. Ada batuan terbagi menjadi dua, ada batuan vulkanik, ada batuan plutonik. Berarti kalau vulkanik dia adalah efusif atau terbentuk di permukaan, sedangkan plutonik ini adalah intrusi atau terbentuk di dalam bumi gitu. Ini adalah susunan kimianya, ini suhu pembentukannya, ini kekentalannya, di mana kalau basa dia cenderung kekentalannya dia rendah, kalau asam dia kekentalannya tinggi gitu. Berarti di sini encer, kalau di sini tidak encer. Gitu. Kemudian kalau basa dia kandungan gasnya dia cenderung rendah, nah, kalau asam itu kandungan gasnya dia cenderung tinggi. Makanya gunung api khususnya di Indonesia itu kalau terjadi letusan gunung berapi ya sangat riskan sekali terjadi letusan yang sangat besar ya, karena kandungan gasnya di sini antara menengah sampai dengan tinggi. Beda misalkan
Kalau komponen penyusunnya batuan terbanyak itu misalkan batuan basa, kayak contohnya di Hawaii, maka letusannya ya cenderung lelehan-lelehan lava saja, jadi tidak terlalu membahayakan. Itu. Kemudian klasifikasi batuan beku yang biasa digunakan itu ada Travis. Ini nanti akan kalian pelajari detail di praktikum. Nah, Travis ini yang pertama, dasar acuan untuk penamaan batuan adalah ini, ada mineral utamanya. Ada perbandingan antara K-Felspar dengan seluruh Felspar, kemudian ada plagioklas, apakah dia Na atau Ca. Kemudian ada kuarsanya, berapa persentase dari kuarsanya. Nah, selanjutnya adalah mineral ikutan, dan yang terakhir adalah apakah dia vaneritik atau porfiritik atau avanitik gitu. Ini jenis khusus batuan beku, ada ada pegmatit. Ini bisa dilihat di sini penjelasannya. Pegmatit itu batuan beku yang kaya akan kuarsa dan ortoklas. Jadi ortoklas itu cenderung yang seperti ini, berwarna kemerah-merahan, kemudian mengandung turmalin dan biotit. Dan dia bentukannya seperti urat-urat atau kantong atau pocket di dalam atau dekat dengan batuan pluton. Mineral kuarsa dan ortoklas biasanya membentuk butiran atau kristal yang berukuran besar atau kasar. Dan batuan ini dia cenderung berukuran atau bersusun dari magma yang bersifat asam. Kemudian ada aplit. Ini ada batuan beku yang kaya akan kuarsa dan ortoklas. Berbeda dengan pegmatit, aplit biasanya berbutir halus dan teksturnya melihatkan butiran berukuran gula pasir. Jadi bentukannya seperti gula-gula pasir lah. Ini ada bentukan dari aplit. Kemudian ada lampofir, batuan beku yang berbentuk dike atau memotong perlapisan yang berwarna gelap. Nah, ini yang khas adalah ditandai dengan mineral-mineral Fe dan Mg yang berbentuk phenocryst. Phenocryst itu berarti mineral-mineral yang berukuran besar lah. Kemudian dia mempunyai tekstur euhedral, jadi butiran mineralnya itu sempurna atau belahan mineralnya itu sempurna. Kemudian maupun sebagai massa dasarnya, lampofir dia punya bersusun dari magma yang bersifat basa. Nah, ini kaitannya antara batuan beku dan endapan bahan galian. Jadi kaitannya nanti ada dua. Yang pertama proses pembekuan magma, di mana pembekuan nanti berkaitan sama larutan hidrotermal. Jadi larutan hidrotermal ini adalah larutan panas. Nah, panas ini bisa dari magma itu sendiri, ataupun sisa magma, ataupun air yang kontak dengan magma, kemudian keluar ke permukaan. Nah, nanti dia menyebabkan yang namanya metasomatik sentuh. Kemudian ada proses ubahan batu samping. Ini ada graisenasi, ada kloritisasi, ada kaulinisasi, ada epidotisasi. Jadi ini kaitannya sama tadi asimilasi atau kontak antara magma yang menerobos dengan batuan samping. Nah, kemudian ini ada indikator pemineralan gitu. Nah, ini kaitannya nanti sama endapan bahan galian. Jadi emas itu nggak cuma terbentuk saat pembentukan atau pembukuan batuan beku saja, tidak. Tapi harus ada proses ini. Ada proses yang namanya proses alterasi. Nah, salah satu contoh alterasi yaitu ini, hidrotermal. Macam-macamnya banyak. Nanti ada epithermal high sulfidation, ada epithermal low sulfidation, ada hidrotermal, seperti itulah. Kemudian ini nanti ada bahan galian logam. Hasilnya ini adalah AuAg, ada emas perak, kemudian ada tembaga atau Cu, kemudian ada seng atau Zn, kemudian ada timbal atau Pb, ada timah atau Sn, kemudian ada besi gitu. Nah, nanti bahan galian industri atau batuan, nah ini hasilnya ini. Tadi batuan beku kayak granit, andesit itu bisa ditambang. Kayak contohnya misalkan granit. Granit ini sangat bagus sekali digunakan untuk misalkan kitchen set. Nah, itu bagus. Terus buat lantai itu granit bagus gitu. Dan mahal. Jadi granit itu ukuran 1 meter kali 1 meter, kemudian ketebalan 18 mili, itu harganya sekitar
2 jutaan lah gitu. Nah, kalau andesit ini memang digunakan macam-macam buat pondasi, terus kemudian buat campuran beton dan macam-macam lah. Kemudian ada pasir gunung api yang memang bisa dimanfaatkan untuk industri gitu. Oke, terima kasih. Itu adalah perkuliahan yang keempat. Saya membuat rekaman ini, silahkan nanti misalkan ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan di forum diskusi. Tetap sehat, tetap semangat, jangan lupa untuk mengisi forum diskusi karena masuk dalam persentase penilaian. Terus kemudian jangan lupa juga untuk mengerjakan tugas sesuai dengan format yang telah saya sampaikan. Oke, paling cukup sekian dari saya. Mohon maaf misalkan ada kekurangan kata-kata atau kekurangan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.